Assalamualaikum, jumpa kembali dengan Abu Ammar Fakih channel di sini. Sahabat Abu Ammar Fakih tercinta, kita ikuti perjalanan menuju ke Balong Panggang. Ada acara keluarga sambil mendengarkan nasihat kehidupan dari Cak Nun. Selamat menikmati. Kita hanya bisa tidur sama istri, berdoa, ya Allah mudah-mudahan engkau menganugerahi aku anak yang soleh, kan gitu dok. Kan tidak pakai hidungnya mancung, matanya pelolok-olok, bibirnya jangan terlalu lebar, tidak gitu. Kan kita nggak ngomong gitu, ya. Jadi kalau Mbak Novia taat sama saya, kalau anak saya taat sama saya, itu tidak benar-benar bahwa dia itu wajib taat sama saya, karena saya tidak punya hak ditaati. Yang wajib ditaati itu Tuhan dan Rasul, Allah wa Rasulullah gitu ya. Nah, kalau dia taat sama saya, anak saya taat sama saya. Kalau beliau taat sama hukum Amerika, taat sama bebrayan atau pergaulan yang baik di kampung misalnya, itu sebenarnya berada di dalam lingkup yang besar, yaitu ketaatan kepada Tuhan. Kan begitu? Kan begitu? Atau kalau kita agak teknis, apa betul karyawan di kantor kabupaten wajib taat kepada bupati? Nggak ada haknya bupati untuk ditaati. Dan itu salahnya Indonesia di situ. Dipikirnya bawahan harus taat sama atasan. Itu hanya berlaku di militer. Kalau di birokrasi sipil tidak ada. Bupati dan semua karyawan, presiden dan semua rakyat wajib taat kepada undang-undang yang disepakati. Taatnya tidak kepada orang, karena kalau cari subjek untuk ditaati namanya Tuhan. Kan gitu. Nah, Tuhan diterjemahkan ajarannya oleh DPR menjadi undang-undang, oleh MPR menjadi institusi. Taatnya kita tidak kepada MPR, taatnya anak tidak kepada orang tua. Tuhan tidak menyuruh kamu taat sama orang tua. Tidak ada ayatnya di Quran. Yang ada birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Bahwa berbuat baik itu wujudnya adalah ketaatan, hakikatnya dia sebenarnya taat kepada Tuhan. Nah, di Indonesia kalau kita kembali ke karyawan kabupaten tadi, memang salah kaprah itu mas. Makanya sampai lari ke Philadelphia. Kan di Indonesia salah kaprah, ndak karu-karuan. Begitu bupati baru, dia ambil sana ambil sini, copot sana copot sini gitu. Pecat ini pecat itu, dipikir dia punya hak. Nah, undang-undangnya juga kurang kuat. Seharusnya bupati maupun tukang sapu di kantor kabupaten bareng-bareng berposisi sama, yaitu taat kepada undang-undang dan aturan Republik Indonesia. Maka kalau sampai bikin KTP atau bikin paspor ya, kadang-kadang kita nunggu beberapa hari karena kepala imigrasi masih umroh misalnya. Nggak susah kita. Loh, kenapa harus kepala imigrasi yang tanda tangan? Apa hak dia? Wong taatnya kita bukan kepada kepala imigrasi kok, taat kita kepada undang-undang. Kalau rakyat sudah menyodorkan semua persyaratan yang diberikan oleh undang-undang, semua surat akte kelahiran segala macam sudah kamu kasih, maka hari itu juga, detik itu juga kita berhak mendapatkan paspor. Yang tanda tangan siapa? Siapa saja yang orang kantor itu. Wong legitimasinya tidak pada pejabatnya tapi pada aturannya. Tapi di Indonesia ada yang paham, pejabat yang ngerti itu, kan begitu. Jadi tidak ada taat pada atasan itu. Bahkan pendeta tadi bilang tidak ada taat sama pendeta, yang ada taat sama Allah, kan begitu. Kan begitu. Cuman tajalinya, prosedurnya seolah-olah kita taat. Kan gitu ya Bu ya. Nah, jadi ini sambil jadi supaya jadi pelajaran refleksi beliau. Jadi ada fikih, di belakangnya ada usul fikih, yaitu filsafat dan pemahaman-pemahaman mendasar termasuk kebudayaan, supaya kita paham kenapa ada hukum. Di belakang fikih ada akhlak. Di belakang usul fikih ada akhlak, itu moral. Orang itu sebenarnya kalau sudah bermoral itu tidak pakai aturan pun beres. Aslinya loh. Masa untuk tidak nyuri ayam tunggu Alkitab? Kita nyuri ayam dulu baru Alkitab turun terus tidak nyuri ayam, tidak gitu toh ya. Meskipun tidak ada Quran, tidak ada Injil, nggak ada apapun, ya mosok nyolong PT sampean. Kan begitu kan? Cuman orang modern tuh kan menyangka kitab itu yang nyuruh kita tidak nyuri.
Enggak, kalau Anda punya moral di dalam diri Anda tidak akan mencuri, tidak akan nyakitin orang lain, tidak akan mengambil akan Anda melindungi tiga hal pada manusia. Nyawanya, jadi jangan sampai dibunuh karena itu haknya Tuhan. Nomor dua, martabatnya, jangan dihina, jangan dilecehkan, jangan tidak diakui eksistensinya, jangan dihalangi pilihannya. Ada orang milih jadi Kristen, ada orang milih makan lontong. Anda sukanya pecel, ndak usah mengutuk yang makan lontong. Iki susah di Indonesia iku lak ngono iku. Mentang-mentang senengane lontong pecel disalah-salahno bendino. Wis tak badoken lontonge gak usah nyalano. Pecel ngono lho. Itu prinsip itu sebenarnya yang sekarang agak mulai hilang di Indonesia. Jadi kita hormat sama beliau apa? Karena beliau punya hak pribadi. Beliau menghormati Anda karena Anda punya hak pribadi. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Yang benar ada di dalam dirimu masing-masing dan jangan dikeluarkan. Tetapi nanti surat kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Dan saya berharap semua dikasih sertifikat kebenaran. Kalau saya gitu. Kalau sekarang tidak bisa berdebat. Sementara kita di antara Islam ada yang berdebat. Kalau kamu berdoa mendoakan orang yang sudah mati tidak akan sampai. Ya toh? Gitu toh? Wong bukan bapakmu. Karena yang sampai ke Tuhan itu cuma tiga, gitu kan? Satu, amal sodakoh. Jadi pokoknya kebaikanmu. Nomor dua, ilmu yang bermanfaat. Nomor tiga, anak yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan bapaknya. Selain tiga itu tidak sampai, gitu kan? Sopo sing ngomong ngono iku? Nyele lambene gini tak keplene tembok. Sing ngomong ngono iku sapa? Itu kan idza mata ibnu adama in qata amaluhu. Kalau anak Adam meninggal, terputus amalnya. Terputus amalnya itu tidak sama dengan tidak sampai doanya. Terputus amal itu maksudnya tidak bisa kerja di pabrik lagi, tidak bisa ngurusi warung lagi, itu kan terputus amalnya. Tidak bisa ke Al-Falah lagi, tidak bisa nyambangi gereja lagi, itu maksudnya terputus amalnya karena sudah mati fisiknya. Bukan kok doanya tidak sampai, gitu loh. Wong jelas kok ingkoto itu putus amaluhu, amalnya ilamin salatin, kecuali tiga tadi, gitu. Nah, kalau Anda melihat doa-doanya Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad mendoakan semua umat manusia, semua kaum muslimin yang mati maupun yang hidup, semua didoakan. Nah kalau gitu Rasulullah sia-sia dong. Al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah mati doakan sama Rasulullah. Sekarang kalau memang tidak sampai, bilang sama Muhammad, cari kuburannya. Kamu doa dulu, tidak sampai loh. Ayo berani ngomong gitu kamu. Nah yang benar Gus Dur ditanya orang, Gus, kalau mendoakan mayat itu sampai apa enggak? Terus Gus Dur dengan ngantuk-ngantuk bilang sampai lah. Lo kok Gus Dur berani memastikan, sebentar, doamu balik apa enggak? Ya enggak Gus, ya sudah sampai berarti. Kalau enggak balik kok. Lo nek kirim paketnya ndak balik berarti sampai, kan gitu. Nah, yang paling simpel Gus Dur itu. Lah ngomong balik lah gak mboten Gus, ayo tutuk nang ngono rek. Jadi sudahlah. Tuhan itu semua milik Tuhan. Anda sholat di gereja, gereja kan urusan mereka menyebut gereja. Anda tidak menyebut gereja karena menurut Anda itu gedung, karena Anda tidak terkait sama teologi Kristen. Bagi mereka juga Al-Falah ini kan Anda anggap masjid, karena rumah biasa sebenarnya. Benar? Kalau nanti kemana ke masjid, kan orang bayangin wono ngene. Enggak ono. Nah masjid, dia menjadi masjid Al-Falah adalah terletak di dalam pikiran dan hatimu. Betul enggak? Nah kata Muhammad, dimanapun engkau bersujud itulah masjid. Mau di sawah, mau di jalan raya, ya cuman jangan di jalan raya. Kecuali pas ditutup. Kok kon mentang-mentang alim, duhur langsung mudun kendaraan sembahyang. Nah gitu ya teman sekalian. Jadi dimanapun engkau bersujud di situ masjid. Ini banyak dilanggar oleh teman-teman kalangan Islam sendiri. Kok kamu sholat di gereja?
Lho niku gereja kan bagi mereka, bagi kita itu gedung. Dan yang sampai ke kita adalah kebaikan hati mereka meminjamkan tempat. Masa ono lemah Kristen, ono tembok Kristen, masa tembok ini Kristen, nggak ono tuh ya, tembok iki PKS, nggak ono, tembok ya tembok, gedung ya gedung, lantai ya lantai, gitu loh cara berpikirnya, betul nggak? Kadang-kadang hari Minggu beliau memfungsikan itu sebagai tempat peribadatan, terus mereka menyebut itu gereja. Kalau besoknya untuk kenduran ya tempat kenduran. Kok ruwet cara-cara ini yang bener nggak? Angel urip pisan ya Allah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Rasulullah pernah membuka masjidnya untuk peribadatan teman-teman Yahudi, juga teman-teman Kristiani, tidak masalah. Di Indonesia kita belum berani karena mental kita belum kuat. Dan bisa ditelorong temen karo tonggo. Bayangan ono kebatian di gereja. Mbok. Wis mesti teko Allahu Akbar nggak wawancara iku. Sopo iki gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, ayo kita berpikir lebih rasional, lebih memahami sesuatu secara nalar, presisinya yang jelas. Jadi kan tadi saya bilang, udah ndak usah ngomongin Jokowi dulu, kamu ndak paham. Ndak usah ngomongin politik Indonesia, apa lu kan ngomong politik Indonesia itu duduk penggaweanmu, duduk tugasmu, tenang aja Pak Usbah Jokowi, Pak SBY, Pak sopo sak karepe kono, sing penting aku dadi wong apik, selesai. Saya tidak nyakitin orang, output saya selalu bermanfaat untuk orang lain, that's all life. Yes. Gitu ya. Kalau Anda bertugas sebagai Indonesianis politolog lah, baru Anda tanya itu. Politolog itu hanya ya politolog, orang yang ahli politik, sama dengan sosiolog itu kan orang yang ahli ilmu sosial itu. Lagian ini apa menurut jadi politolog? Nyambut gawe kadang-kadang Senin Kemis sedang dikon jadi politolog lah apa gitu ya. Oke, saya lengkapi depan sendiri fikih, usul fikih, akhlak. Di belakang akhlak ada yang namanya akidah. Kalau kita menyebutnya teologi, apa kalau di Kristen saya nggak tahu. Pokoknya akidah ini urusan hubungan sama Tuhan, kepastian yang padat bahwa saya diciptakan Tuhan, bahwa Tuhan saya itu begini, saya begitu. Itu namanya teologi. Di belakang teologi ada yang namanya takwa. Takwa itu adalah online-nya kita terus-menerus dengan yang menjadi sumber dan akhir dari kehidupan kita. Dari sanalah kita berasal dan dari kesanalah kita menuju. Itu namanya takwa. Seluruhnya tadi namanya iman. Gitu konco-konco. Nah saiki wis gak karu-karuan iman takwa wis dicampur aduk gak karu-karuan, endi kacang endi kedele wis gak karu-karuan saiki. Gitu kan. Setiap pengajian selalu disebut mari kita tingkatkan iman dan takwa. Ke tahun 45 lho pengajian meningkatkan iman dan takwa. Kapan meningkatnya kok bendino meningkatkan terus. Gitu kan. Jadi Bapak sekalian, jangan bertengkar soal fikih tadi. Wong di ya sampean lho. Allahu Akbar. Ini Imam Syafi'i. Kalau tafsirnya Imam Hanafi Allahu Akbar ini. Enggak kan bingung ono lho cara iki kok tangannya ngene ya. Lah ndak apa-apa tangannya begini, asal ndak begini aja. Karena masing-masing ada sejarahnya, ada nasnya, ada legitimasi historisnya. Jadi tidak apa Allahu Akbar, tidak apa-apa. Allahu Akbar ono meneh sing ngene. Terus kita arah sarasen sembahyang ini. Ono meneh saking sregepe Allahu Akbar itu diputer karena hatinya enggak kunjung khusyuk. Allah baru wah begitu baru mereng ini kene. Sing bener sing ndi? Sing bener adalah memohon kepada Allah, ya Allah terimalah semua sepanjang mereka berniat baik untuk menghadapmu. Kan begitu. Perkara perbedaan tidak masalah. Apa tahiyat at-tahiyatul mbak ono sing gini, asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru gini kan? Ono mana sing langsung at-tahiyatul langsung gini. Begitu Muhammad Rasulullah. Si angel ya are. Saya bilang, Cak Nun yang bener yang mana? Saya berpihak kepada orang yang tidak gini. Arep ngopo gue? Mergo gak duwe driji.
Karena tidak punya jari-jari. Kamu itu berdebat soal, kamu tidak punya berdebat soal itu kan menyakiti hati orang yang tidak punya ini. Kamu itu bagaimana? Nanti ada jaran kepang, barongsai, haram itu, haram. Terus kan mangan beling, wah mangan beling, semprong pangan. Saya pernah itu soalnya, mangan semprong, kriuk, silet tak makan, set. Saya di Amerika, di Filipina lama saya. Kalau cari duit pakai pura-pura mama bu, mangan belum gitu ya. Terus wah banyak orang ngasih duit, lumayan aku bisa pulang ke Indonesia. Terus, wah itu bekerja sama setan, buktinya bisa mangan beling. Loh kamu kok tahu kerja sama setan? Kamu berarti pernah, ayo. Kok kamu tahu kalau itu kerja sama setan? Kamu punya pengalaman, kamu punya ilmu, kan kamu gak tahu apa-apa. Dengan setan apa tidak kan kamu gak tahu apa-apa. Kok kamu nuduh-nuduh? Ono meneh, itu haram, gitu loh. Orang ini ndak bisa makan nasi, ndak bisa beli, terus terpaksa mangan beling. Sebenarnya yang harus kamu lakukan adalah membawa bungkusan nasi, bukan mengharamkan dia, gitu loh. Nggak pernah ngasih makan, marah, kan gitu orang-orang ini. Ya jadi Bapak sekalian, tolong di sini tidak ada pertengkaran fikih. Umpamanya taraweh, ada yang 23 rakaat dengan witirnya, ada yang 11 rakaat. Di sini berapa? Kalau ada yang ingin 23, begitu 8 rakaat, Anda minggir. Anda terusin sampai 20, terus witir sendiri. Tidak masalah toh. Kalau di sini 23, ya. Begitu 8 rakaat Anda minggir, Anda langsung witir. Kan gitu. Tidak ada masalah. Syukur disepakati wong 23 ya boleh, 11 ya boleh. Kamu tahu asal usulnya kok 23? Itu bid'ah. Jadi Sayyidina Umar itu sholat sebagaimana Rasulullah 11 rakaat. Tapi setelah sholat karena cepet kan, sekarang itu sholat speedy di mana-mana. Remnya 7 GB itu cowopet. Alif lam mim Allahu akbar. Nun Allahu akbar. Jadi suratnya mek sak huruf. Nun, alif lam mim, alif lam ra. Wes cowopet sembayangi. Selesai tarweh, terus main-main nih teman-teman, nggak ada kerjaan. Ono sing gaple, ono sing remi, ono sing nang kafe gitu ya. Sama Umar gini, tak gawakno aja, berkurang waktunya untuk iseng-iseng. Akhirnya dibikin 23 rakaat. Jadi itu idenya bukan ide Nabi Muhammad, itu idenya Umar. Kenapa? Boleh bang sholat sunat aja kok. Mau 350 rakaat sak karepmu kok nek kuat. Tidak ada masalah. Gitu loh. Nah itu jangan diperdebatkan. Tidak apa-apa, 23 monggo, 11 monggo. Syukur jamaah. Bapak gimana ini sekarang 11 apa 23? Ada yang menjawab ya sudah 11 saja wong keset kabeh. Ada yang 23 tidak kuat saya, tidak apa-apa. Atau sehari 11, sehari 23. Bisa juga. Tapi harap siap-siap pas 23 jamaahnya sak baris. Pas 11 rodok 3 baris, 4 baris. Jadi semua ada resikonya. Dan tolong jangan bertengkar soal fikih, karena itu pandangan yang berbeda-beda terhadap nasnya. Gitu loh. Tidak ada masalah, jangan bertengkar. Kalau mencari orang benar apa tidak, lihat ke belakangnya, yaitu akidahnya, akhlaknya, gitu ya. Jadi akhlak itu nomor 1. Bahwa Anda sholat atau tidak sholat tidak usah diawasi. Ibarat warung, biarin itu wajannya pakai merek apa, gorengnya itu ngene tak ngene sakar bebas. Sing penting sing disugono sehat dan enak, kan gitu. Hidup itu begitu. Oke, terakhir teman-teman sekalian. Ya, saya mau bid'ah wajib. Bid'ah itu apa bu artinya? Bid'ah itu segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Itu semua bid'ah. Wes ya. Tapi sekarang Anda ingat, hukum itu
ada dit itu bahasa Jawa Timur ya, dit ya. Hukum itu kan ada skalanya. Perda Kabupaten Belitung tidak berlaku di Kota Madya Palembang, betul enggak? Jadi sekarang kalau ada hukum, fahami dulu, tanyakan ini skalanya seberapa. Skalanya ini berlaku di mana? Saya dikejar tentara di zaman NIPA sama polisi di Kabupaten Sampang. Saya gini-gini sampai ganti-ganti mobil, ganti pakaian supaya tidak dikenali. Tapi begitu saya melintas sampai ke Kabupaten Bangkalan, mereka tidak bisa nangkap lagi karena urusannya Sampang. Jadi hukum di Sampang beda dengan di Bangkalan. Nah, bid'ah adalah sekali lagi segala sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah, tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Tapi skalanya di mana? Ini Bangkalan apa Sampang apa nasional? Kalau ini berlaku nasional ya monggo. Nah, saya ingin katakan sama Anda, kalau ini berlaku umum, tidak ada batas perdanya, maka segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan, jangan dilakukan. Misalnya mikrofon, tidak ada Nabi pakai mikrofon, tidak boleh pakai mikrofon, bid'ah, modar gue. Listrik, kipas angin, foto, video, tidak ada Nabi videoan, tidak ada. Twitter, cari nama nabi-nabi di Twitter kalau ada. Jadi Twitter berhenti, Facebook berhenti, internet berhenti, tidak ada nabi bikin negara bubar semua. Ayo modar gue lagi. Pesawat, tidak ada nabi naik pesawat, pulang Indonesia berangkang, ngelangi. Berangkang itu merangkak, ngelangi itu berenang. Ayo, kalau itu berlaku umum, berarti Anda tidak bisa hidup. Sepatu, tidak ada pakai sepatu Nabi. Yang paling sukar celana dalam. Kita tidak bisa nyelidiki. Nabi-nabi dulu pakai celana dalam cuman kain diubet-ubet karo gini. Jadi itu ada skalanya. Ada wilayah di mana bid'ah itu berlaku, yaitu wilayahnya rukun Islam. Jadi ada dua masalah, dua skala. Satu ibadah mahdhoh yaitu rukun Islam, satunya lagi ibadah muamalah. Jadi berlakunya bid'ah itu hanya di ibadah mahdhoh, tidak berlaku di ibadah muamalah. Ibadah mahdhoh itu apa? Rukun Islam, sholat, misalnya syahadat, tidak usah ditambahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Lutfi imamul falah. Tidak usah. Ya, sudah cukup. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, titik. Nah, kalau kamu tambahi berarti bid'ah. Sudah, sholat, sudah, take it or leave it. Sholat itu Allahu Akbar. Nggak perlu bikin lomba sholat dengan gerakan silat cimande. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu bid'ah. Puasa Ramadan, saya kuat kok. Saya puasa mulai subuh sampai isya. Itu bid'ah. Pokoknya maghrib secepat mungkin harus berbuka. Jadi kalau 5 itu dirubah berarti bid'ah. Di luar 5 itu tidak ada bid'ah. Yang ada melanggar Allah apa tidak. Jadi kalau Rasulullah tidak pernah naik sepeda, kamu boleh naik sepeda. Lah kalau semua yang tidak dilakukan Rasulullah terus tidak boleh kita lakukan, lah kowe njur ngopo kowe? Naik haji sekarang ini sampai ada kecelakaan. Itu bayangin kalau mereka menuruti Rasulullah, meniru Rasulullah. Rasulullah tuh tawaf ngelilingi itu pakai onta. Saiki jaya wong 2 juta nganggo unta. Mubengi Ka'bah, bandane taeke sak mbrek ngono ya. Ya, nonsian ya. Jadi ngerti bid'ah itu gimana? Jadi kalau ada orang ngomong bid'ah bisa jawab. Bid'ah itu hanya berlaku di ibadah mahdhoh. Kalau di ibadah di luar mahdhoh yaitu muamalah, bergaul sama beliau, baik sama orang lain, bikin kapal, bikin handphone, itu tidak bid'ah. Hukumnya hanya merugikan orang lain apa tidak, menyakiti orang lain atau tidak. Kalau menyakiti orang lain berarti jelek. Gitu loh sekarang. Nah, jadi saya mohon izin refleksi dari beliau tadi akhirnya menjadi ilmu kita bersama.
dan pilihan kita masing-masing tidak ada masalah, karena Allah mengatakan walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bukan hanya setiap orang, setiap umat, setiap komunitas, apa saja sama Allah dibikin macam-macam. Apa saja, siapa saja. Tidak hanya bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nyun sewu ya, sampean kelihatannya Chinese ya, Batak. Oke, ya sampean Batak tapi rodok Pakistan sampean. Ya toh, kalau diurut-urut, apa benar sampai ke sananya sampean Cina murni? Belum tentu. Anda pikir saya tidak punya darah Cina? Saya tuh campuran Cina, Arab, Jawa. Tapi kan gak ketok Cina. Jadi kalau saya apa meneh Arab. Jadi ndak ada. Gus Dur itu juga ya sama, Gus Dur itu ya darah Cina, darah Jawa, darah Arab. Jadi kalau sekarang kita mau ngomong oh ini Cina, ini Jawa, angel wisan. Wis campur aduk gak karu-karuan. Petik campur bebek, bebek campur banyak. Lah ruwet ini kalau kamu nyari-nyari perkara berdasarkan yang disebut ras, ndak bisa udah. Sekarang Islam Kristen aja kalau kita ngomong kualitatif sudah susah. Kalau kuantitatif gampang, oh ke gereja Kristen, ya Katolik. Kalau ke masjid Islam. Kalau ke masjid ada tahlilan NO. Kalau ke masjid tidak ada tahlilan PKS. Umpamanya ya, gampang. Tapi kalau ngomong kualitatif, perilaku, iman yang di dalam dada, nggak bisa Anda ngelihat. Bener nggak? Islam itu sebenarnya dalam bahasa Inggris itu adjektif apa ya? Kata kerja apa? Kata sifat. Jadi kata sifat yang bekerja, ngerti nggak? Liberation itu kan kata benda tapi kan dinamis. To liberate. Jadi Islam itu artinya to liberate. Aslama liberating. Islam liberation. Gitu. Muslim liberator. Kan gitu aslinya. Jadi karena kita bukan apa namanya? Karena Islam itu bukan Muslim tapi Islam, maka dia bersifat dinamis. Jadi Anda kadang Islam, kadang Muslim, kadang tidak. Benar nggak? Benar nggak? Pas Anda berbuat sesuai dengan kemauan Allah, Anda Muslim. Pas ngentit bolos, Anda tidak Muslim, benar nggak? Jadi tidak bisa ini Kristen 100%, ini Muslim 100%, tidak bisa. Dalam beberapa hal beliau Muslim, dalam beberapa hal Anda disebut Kristiani. Saya kata Romo Mangunwijaya dulu, Cak Nun itu seorang Muslim yang sangat Kristiani. Loh, nyanut aja aku baba, tidak masalah. Saya juga mengatakan Romo Mangun itu seorang Kristiani yang sangat Islami. Itu kan soal bahasa beda-beda, tidak masalah, kayak ayam tadi itu loh. Gitu loh teman-teman. Jadi tolong jangan hanya berpikir simbolik, jangan hanya berpikir formal, jangan hanya berpikir material, ilmu katon bahasa Jawanya, hanya yang kelihatan mata. Tapi mari kita berpikir substansial, intinya, hakikatnya, hakikinya apa. Di Jombang itu ada desa namanya Mojowarno, itu dekat tempatnya Nurholis Masjid, Profesor Muhammad. Itu ada gereja tertua di Pulau Jawa. Ya, gereja itu berdiri sampai sekarang. Jadi sudah mungkin 80 tahunan. Anda tahu deh berapa, tapi sudah sangat lama. Sejak saya mulai tahu dunia, saya sudah dengar ada gereja itu lama gitu. Di gereja itu tidak pernah ada konflik sedikit pun dengan umat Islam di sana, di Jombang Selatan itu, Mojowarno itu. Sampai hari ini, kalau hari raya teman-teman Kristen bantuin, kalau Natal teman-teman sedesa bantuin, karena pasti tetap jumlahnya lebih banyak yang Muslim, gitu ya. Tapi tidak pernah ada konflik sedikit pun. Jadi Bapak, kalau ada konflik Islam Kristen di Indonesia, hakul yakin, ainul yakin, itu rekayasa dari atas. Itu bukan murni rakyat yang bertengkar. Itu pasti ada maksud-maksud politik. Di belakang maksud politik itu adalah maksud penguasaan ekonomi. Kalau kita rapuh sebagai bangsa Indonesia, kita gampang dijajah oleh orang-orang yang merekayasa itu, kan gitu. Jadi mohon untuk menyumbang kekompakan Indonesia, mari kita pastikan bahwa kita kompak di sini, tidak bertengkar oleh masalah-masalah kecil yang enggak. Gitu ya teman sekalian ya. Amin ya rabbal alamin.
langsung ya. Nah ini kita bersama beliau-beliau ini. Lah yang baju putih ini nanti marja kita. Mereka itu rujukan-rujukan kalau kita menemukan beberapa hal yang harus kita legitimasi, harus kita kukuhkan kebenaran ilmu ini piye ya. Nanti kita tanya sama beliau-beliau. Nah yang sebelah sana ini berarti perwakilan dari mahasiswa. Oke, Mas Imam, tolong mikrofonnya ditaruh sana, 2 paling tidak ya. Jadi saya langsung. Nanti anytime sampean akan kita tanya. Ini modelnya model workshop ya, model model tadabbur, bukan model tafsir. Di dalam tadabbur nanti mungkin kita perlukan sejumlah tafsir, tapi metode eksplorasinya tadabbur, artinya mencari yang terbaik meskipun tidak paham ya, tapi asal outputnya baik, membuat Anda lebih gembira, membuat Anda lebih kokoh mentalnya, membuat Anda lebih dekat kepada Allah, membuat Anda lebih cinta satu sama lain, berarti selesai masalah. Perkara paham gak paham kok sih, karena di dunia tidak dibutuhkan orang pandai, yang dibutuhkan nomor 1 adalah orang yang mempercayai dan dipercayai satu sama lain ya. Ini saya menghibur khusus kepada mahasiswa yang tidak lulus Pak. Oke, bismillah, langsung ya. Langsung. Jadi kan tema kita malam hari ini kan saya tadi mendengar membumikan budaya Islam. Ya, membumikan budaya Islam, ada kata bumi, budaya Islam. Terus secara agak akademis mencari pola-pola hubungan atau apa antara seni, budaya dan Islam atau agama gitu ya. Jadi kita berangkatnya dari unsur-unsur dulu. Mbak atau siapa yang kalau saya menanyakan sesuatu silakan di antara Anda bertiga menjawab. Siapa yang menjawab saya tidak akan tunjuk, silakan secara sukarela. Nah, ini saya 3 tahap baru musik bunyi. Kalau musik berbunyi Anda belum punya ekstra indera untuk bisa memasukkan musik itu dengan segala kontekstualisasi dan dimensinya, kurang berguna musiknya. Kan Anda nyetel musik di depan ibumu, terus di depan kambing, di depan anjing kan beda. Nah, selama ini kan dipikirnya letak kejadian hidup itu pada benda objektifnya, padahal yang sesungguhnya terjadi adalah pada pikiran dan hati penerimanya. Misalnya menyan, sekarang kita bakar menyan, kan dia belum tahu, kita belum tahu halal apa haram, apa makruh klinik atau tidak. Dia baru punya fungsi atau punya posisi halal, wajib, mubah dan seterusnya ketika sudah ada komunikasi dengan konsep di pikiran Anda dan niat di hati Anda, kan begitu? Gitu ya. Meskipun di sini saya letakkan ada apa misalnya. Nah, pokoknya contoh menyan tadi itu ya. Oke, sekarang saya tanya Mbak, ini agak silau ya, enggak apa-apa. Mbak itu kan bolam ya Mbak? Bolam ya? Ya Mbak atau Mas ya, terserah ya. Ini kita mulai belajar karena tadabbur ya. Itu bolam. Apalagi Mbak yang Anda lihat pada itu? Mikrofonnya dipegang. Mbak apa Mas, terserah siapa yang duluan. Itu bolam jelas. Jinajas, cahaya terus. Cahaya karo cahaya karo sinar kaya ayam karo petir rek. Ya enggak apa-apa. Terus lampu, cahaya, what else? Ya. Gelap. Oke, gelap itu kan itu kan resonansi kedua yang akurat di sananya. Kaca bagian dari bolam, apalagi? Ya. Ada bentuk persegi.
bentuk persegi itu estetika dari bolam yang disusun oleh desainernya. Oke, tapi dia termasuk bolam berarti, betul enggak? Oke, gini aja, saya tanya langsung. Apa bedanya bolam dengan cahaya dengan listrik? Ya. Hubungannya ya? Ya, listrik adalah yang mengaliri bolam dan kemudian memancarkan cahaya. Bolam ini adalah perantara dari listrik dan cahaya. Meskipun ada bolam, kalau tidak ada listrik menyala apa tidak? Tidak nyala. Tidak nyala. Karena ketiganya harus berhubungan dan berkaitan. Loh, ya ini sudah layak lamar. Terus enak ya, sip. Oke, bagus. Jadi sudah mengerti ya, ini sebuah pola persepsi, sebuah cara pandang, dan Anda sudah memilah terminologinya gitu ya. Oke, sekarang gini. Kalau saya gambar, sekarang kita agak abstrak. Kalau tadi kan ada seni, budaya, Islam, bumi, ya. Sekarang kalau saya di sini ada bulatan Islam, misalnya ya, Islam. Faktornya apa saja? Yang primer, jangan yang sekunder. Faktor primernya apa aja? Gue gambar ki Islam bulatan. Terus di dalam bulatan ini yang terpenting untuk menjadi Islam itu apa saja faktornya? Ya, silakan Mbak. Syariat. Syariat BNI apa Mandiri? Jadi hukum-hukum dalam Islam yang sebagai landasan. Oke, sudah. Itu Pak. Terus ya. Tambahan mungkin akidah harus ada. Akidah termasuk termasuk dialektis sama syariat apa tidak? Semuanya. Bagian dari syariat apa tidak? Akidah itu kan masih iya Pak, berhubungan. Ya, jadi tidak usah ngomong kaki dan jempol. Nek kaki mesti ono jempole, nek jempol mesti kaki meskipun juga ada di tangan. Oke, coba diulang mas, diulang mas. Ini Islam. Kalau Anda ngomong Islam itu sebut 5 kata yang paling primer untuk bisa disebut Islam. 5 aja. Ayo mas. Ya. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat. Oke, Mbak apa? Kalau menurut orang Madura itu Pancasila. Pancasila 1, syahadat, 2 salat gitu kan. Wis gak apa-apa. Ini Anda bisa membaca lingkup perhatiannya masing-masing. Yang di sana lingkupnya tadi pokoknya langsung ke syariat. Kiri kanannya, depan belakangnya dia tidak ingat. Kan gitu kan? Sekarang saya tanya, syariat siapa maksudnya? Mbak, syariat siapa apa syariat apa? Iya, syariat yang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Oke, syariat sumbernya, mata airnya Quran dan hadis. Yang bikin Quran hadis, yang bikin Quran siapa? Yang bikin hadis siapa? Ya. Iya, kalau Al-Quran kan itu langsung dari sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan hadis itu kan dari Nabi. Lebih penting mana Allah sama syariat? Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak kamu sebut Allah sebagai faktor primer? Kenapa kamu sebut syariat? Sing kok keplok iki opo? Kuwi jan menikmati anu to wajahe to. Ya, ngerti aku. Cah-cah jan. Buktine sing wedok ora keplok lho, sing keplok sing lanang-lanang. Oke. Gini Mbak, Quran itu subjek apa predikat? Dia fa'il apa?
Apa? Nek alat ya apa? Nih, gini aja. Faktor tadi saya ganti subjek. Di dalam Islam subjek utamanya siapa saja? Pelakunya. Jadi bukan alatnya, bukan nilainya, bukan pelakunya, fa'il. Maf'ulnya nanti man. Pelaku utamanya itu siapa? Islam itu Manusia. oke. Tapi kan manusia kan tahap setelah Allah kasih Islam. Jadi pelaku yang paling awal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Apakah Allah langsung ke Anda atau lewat seseorang? Lewat malaikat Jibril dulu, habis itu Nabi Muhammad SAW. Oke, kenapa nggak kamu sebut tadi? Kenapa kamu lupa sama subjeknya? Kenapa kamu cuma ingat alat-alatnya? Syariat itu kan cuman juklak, juknis, ya toh? Memang undang-undang. Kenapa kamu tidak ingat yang bikin undang-undang dan seterusnya ya? Jadi sekarang gini, wes tak persempit lagi. Wes oke, Allah, Jibril, Rasulullah, Quran, Islam, syariat sampai ke kita, gitu ya kira-kira ya. Meskipun ini boleh ada detail lain. Sekarang saya persempit lagi dikit. Subjek utamanya manusia, oke? Dari seluruh yang dimiliki manusia, siapa yang paling bekerja untuk supaya manusia jadi subjek? Ayo deh, langsung. Dengan hati. Hati, benar. Oke. Ada yang lain? Oke. Apa mak? Hati. Apakah hatimu bisa berpikir? Ya, jadi antara hati dan akal itu saling bertautan. Ya, tapi kan fungsinya berbeda. Oke. Yang memilih yang mengukur kain untuk dipotong menjadi rokmu itu pikiran apa hati? Pikiran. Oke. Jadi yang punya kehendak pikiran apa hati? Yang punya kehendak itu dari hati, tapi kita pikir dulu. Hati punya kehendak, terus nyuruh pikiran untuk meregulasi, betul enggak? Hatimu seneng sama cowok itu, terus gayamu rumah sana deh kok. Yo ndak mau ya sama dia mbak ya. Dan apa karo kaya ayune kaya ngene kuwi wajan. Yo aja banget kaya. Ya tahu diri lah sedikit apa meneh kalung-kalung sarung, jangan kawin sama laki-laki yang kalung-kalung sarung ya. Oke. Gini Mbak, udah. Ini nanti ini pintu untuk kita pelajari lagi lebih lanjut, tapi sekarang ini cuma singkat aja supaya nanti kita masuk musik Kiai Kanjeng kita mulai lebih tahu. Oke. Hati ini yang punya kehendak. Kamu seneng sama seseorang, terus hatimu yang seneng itu bilang sama pikiran, kamu selidiki nasabnya, betul enggak? Ketaatan beragamanya, kuliahnya sudah berapa tahun enggak lulus. Itu kerja hati apa pikiran? Oke, kalau saya tarik garis yang jauh, yang disebut rakyat memiliki negara itu kan urusan hati. Tapi negara yang dimiliki rakyat itu punya kekayaan membayar sejumlah orang untuk menjadi pemerintah. Pemerintah itu adalah pikiran. Dia yang suruh mikir biaya pembangunan, biaya import, biaya ekspor. Di Indonesia yang ada hanya pemerintah, tidak ada negara. Tidak ada kepala negara, yang ada hanya kepala pemerintahan. Jadi Indonesia itu punya pikiran tapi tidak punya hati. Itu ya kira-kira ya, oke. Tuh. Tapi itu nanti, nggak usah jauh-jauh. Kowe lulus sih, rasa nyangkem bab negara ya. Oke, lulus sih. Ya. Jadi sekarang pegang mikrofonnya terakhir ini. One of you. Satu dari Oke. Mas, itu Anda pegang apa?
Mikrofon. Saya shortcut. Temukan unsur agama di mikrofon itu. Mikrofon dijadikan sebuah media bersuara untuk menyampaikan mungkin pesan melalui nyanyian ataupun dakwah ataupun khutbah dan lain-lain sebagainya. Dia menjadi alat berbuat baik. Betul? Nah, berbuat baik itu include agama apa tidak? Berarti kalau perbuatan baik berarti dia bagian yang terpenting dari Islam, betul enggak? Nah, padahal dia adalah alat berbuat baik. Berarti dia religius enggak? Tergantung juga sih. Tergantung gimana? Loh, enggak, tadi saya sekarang ini loh, sekarang loh, nanti dipakai di tempat pelacuran lain masalah. Sekarang religius. Nah, jadi ternyata mikrofon ini urusan agama apa bukan? Agama. Jadi sekarang sebelum Kiai Kanjeng, nanti tolong. Nah, itu ada kacang, ada pisang. Ya, kalau ada Sohibul Bait menyuguhi makanan-makanan seperti itu terus tidak ada kopinya, itu sama dengan mengenalkan seorang laki-laki kepada seorang cewek tapi tidak boleh mengawininya. Kurang ajar ini. Oke, tapi saya ingin Anda tepuk tangan untuk mereka bertiga. Ya, sip. Nah, kita sudah jalan. Oke. Kiai Kanjeng tolong siap ya. Jadi sekarang ini kan orang bingung budaya mana, seni mana, agama mana. Iki bid'ah, kayak bid'ah gitu ya. Segala macam udah nggak karu-karuan. Anda sholat misalnya, Allahu Akbar. Gerakan sholat ini kan tidak mungkin ciptaan manusia, ya toh? Itu dahsyat loh Pak. Kok ono ide ngene gitu. Bayangin kalau yang bikin manusia tergantung perguruan silatnya. Allahu Akbar. Ya. Nek daya penari Allahu Akbar. Ya. Jadi Anda lihat gerakan sholat itu insya Allah menurut saya itu pasti ciptaan Allah, dihidayahkan kepada Rasulullah. Kemudian Allah mengatakan apa? Kemudian Allah menyuruh Muhammad mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi itu bukan karangan Muhammad, kira-kira menurut saya pasti karangan Allah sendiri karena gerakan itu dahsyat. Ono sujud, ono ruku, ya toh, ono ngene, wah itu dahsyat sekali. Nah, terus iki dadi kontroversi ono mazhab ngene, ono mazhab ngene, ono mazhab ngene, ono mazhab ngene sing asyhadu an la ilaha illallah lagi ini, ono sing langsung at-tahiyat langsung ngene. Begitu asyhadu an la ilaha illallah. Wis sak karepmu kono wis. Asal jangan bertengkar satu sama lain. Engko kon sembayang tengenmu ono kowe kan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru gini ya, sing lah at-tahiyat. Gak usah gitu ya. Biarin aja ya, biarin aja. Mudah-mudahan semuanya sampai kepada Allah. Saya kira kok tidak akan ada pengadilan di akhirat yang mempersoalkan dirijimu itu. Kamu masuk neraka, loh kenapa? Pak Malik, bukan jenis Malik loh. Kenapa Pak Malik? Lah kamu telat begininya. Lo masuk telat ngene mlebu neraka lho ya. Iki aduh, iki malaikat capopo kayak gini gitu. Ya Mas ya, Oke, Anda sudah mengalami proses pencerdasan luar biasa dalam 1/4 jam pertama. Tepuk tangan untuk Anda. Oke, Anda sholat. Yang langsung dari Allah itu gerakannya. Kemudian kalimat yang diucapkan, betul enggak? Kemudian syariat rahasia yang tidak ada dalam fikih bahwa Anda harus khusyuk, karena di dalam fikih tidak ada keharusan untuk khusyuk. Kalau Anda tidak khusyuk, itu
Gini, wis aku ketemu kue. Ini ya aku. Salaman. Dek mau nggak saya salaman tapi saya nggak memandang kamu. Kamu merasa saya perhatikan apa tidak? Kamu tersinggung apa tidak? Ya. Salaman. Sekarang. Bisa naik tahu terus-terusan. Maksud saya gini loh, Anda sholat itu asal memenuhi syariatnya ada salah udah sah. Cek. Asal Anda memenuhi prosedur syar'inya selesai. Tapi dan di fikih tidak ada syarat untuk khusyuk. Tapi kalau Anda sholat tidak khusyuk, itu berarti Anda berkomunikasi nggak sama Allah? Enggak kan? Kira-kira menurut Anda kalau Anda jadi Allah, orang sholat tapi gelambiar kemana-mana, kira-kira Anda kecewa apa ridho? Kecewa. Jadi lebih penting mana sebenarnya? Fikih apa akhlak? Karena di dalam fikih tidak dipersyaratkan akhlaknya, tapi ternyata lebih penting akhlak daripada fikih, kan begitu ya? Oke. Sudah kita temukan ucapannya, gerakannya, penempatan waktunya dari Allah kan? Apa ngarang sendiri? Kalau tidak ada perintah langsung dari Allah yang dalam Islam disebut ibadah mahdhah, maka dia bukan agama. Karena agama itu bikinan siapa? Boleh nggak, bisa nggak manusia bikin agama? Kalau manusia bikin, itu bukan agama tapi klub mancing. Apa? Touring, klub, apa? Parpol, ormas, ya, paguyuban, karang taruna, itu bikinan manusia. Tapi kalau bikinan Allah, agama. Nah, kalau budaya bikinan siapa? Manusia. Oke. Sekarang agama dan budaya dipersoalkan. Ono sing ngarani budaya ki ndak baik. Yes, sekarang kalau Anda sholat, gerakannya dari Allah, ucapannya dari Allah, pakaiannya bikinan siapa? Pakaian termasuk budaya apa tidak? Boleh ndak budaya ikut sholat? Bukan boleh, harus. Teneh muda kowe. Allahu Akbar, gandul. Harus. Jadi Allah mengatakan tutupilah auratmu, itu agama. Ketika kamu menerapkan nutup aurat itu kan pakai kain kek, pakai daun kek, itu budaya. Jadi bisa nggak agama sama budaya dipisah? Jelas ya masalahnya. Oke, yes. Jelas ya mas ya. Setelah ini kita sudah punya dasar. Arab ngomong seni gampang, ngomong agama gampang. Nah, maka Anda sekarang harus punya pengetahuan diem-diem tapi tidak usah diumumkan. Kalau ada sesuatu atau golongan atau kelompok yang mengaku beragama X tetapi tidak ada ibadah mahdhahnya, berarti bukan agama. Anda sholat duhur boleh milih waktunya. Apa kue subuh kok ringkes sampai isya? Mumpung segerek subuh. Usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya fardhon lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dijamak sak rakaat tok wis. Siapa yang menentukan jadwal sholat? Allah. Betul enggak? Jadi nggak ngarang sendiri. Kalau ngarang sendiri namanya budaya. Nyun sewu, kalau ada orang ke tempat ibadat selain yang Anda lihat di masjid atau Anda lakukan, itu kira-kira itu disuruh Tuhan apa ngarang sendiri? Wes dijawab sendiri-sendiri ya. Saya tidak ingin mentidakkan siapapun, saya tidak ingin mengecam siapapun, tapi Anda tidak boleh kehilangan keyakinan bahwa agama adalah Allah yang kasih nama, Allah yang kasih aturan dasar. Ada mahdhah, ada muamalah. Terakhir, mahdhah, ibadah mahdhah adalah, kalau pakai filosofi gini, mahdhah adalah
Jangan lakukan apapun kecuali yang diperintahkan. Ada di usul fikih. Muamalah adalah lakukan apa saja kecuali yang aku larang. Betul enggak? Betul enggak? Orang mengatakan kalau memang ada tuntunannya Maulid Nabi itu saya bayar berapa saja. Marah dia, kenapa ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj gitu ya. Nabi sendiri tidak pernah ulang tahun, kita ngulang tahunin Nabi. Ya masa Nabi panjang umurnya kan ya enggak lah ya. Enggak lah ya. Kita yang berinisiatif, kita yang mencintai, maka kita merayakannya, tidak ada masalah. Wong kita punya kucing diulang tahunnya gak apa-apa. Ya toh Mas. Saya ingin aku itu loh walang loh dek, hijau gitu loh. Saya sangat sayang sama walang waktu kecil. Ketika dia meninggal tak kubur dan tak talkin. Lho piye iku? Dosa apa aku? Ya paling malaikat datang, iki bocah ngopo ya. Ini lah era elek tuh ya gue. Kan saya menghormati dan mencintai makhluk Allah gitu loh. Jadi tidak semua harus dengan tuntunan. Apakah ada tuntunannya pengajian seperti ini? Kan tidak ada. Apa ada tuntunannya? Mana ayatnya untuk bikin stain? Stain. Aku rodok barat re. Kalau pakai grammar English grammar kan stain gitu. Nek kue wong desa stain gitu. Nek kalau bersaudara ndak apa-apa ejek-ejekan gitu-gitu ya untuk menutupi saya apa namanya? Oh sudah ada kopinya sudah. Oke. Jadi sekarang gini, sudah ngerti ibadah mahdhah, sudah ngerti ibadah muamalah, beres ya orang stain kok gitu. Sudah beres berarti. Jadi kalau ada yang menanyakan kenapa kamu bikin Maulid Nabi? Oh nggak ada tuntunannya, nggak ada hadisnya, nggak ada ayatnya. Kalau memang ada tuntunannya tak biayai berapa saja. Nah kamu jawab. Kalau ada larangannya tak bunuh yang bikin Maulid Nabi. Yalah. Tak untir gulune, tak keplek no, ndek cagak gitu. Jadi tidak semua harus berdasarkan perintah. Ada yang berdasarkan larangan. Selama tidak gini, ada sesuatu yang harus kamu lakukan karena ada perintahnya. Ada sesuatu yang boleh kamu lakukan karena tidak ada larangannya. Mancing boleh, apa meneh? Jebut 3. Apa? Wayangan. Apalagi? BBM-an, WA-an, ya toh? Tidak ada larangannya. Yang tidak boleh adalah memfitnah, dzon, ghibah, ya toh? Oke sahabat Abu Ammar Fakih dimanapun Anda berada, demikian tadi pandangan-pandangan dan nasihat-nasihat kehidupan dari Cak Nun telah kita simak bersama sambil menikmati pemandangan ya, eksplor wilayah Lamongan, Gresik, sebelah selatan ya, Balong Panggang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.